lagi nih, angka energi monitornya gak gerak sama sekali. Ini monitornya lagi rusak, apa nasib kita yang lagi macet? Sabar Bim, daripada ngitungin monitor, mending lihat ini. Ada lowongan buat akun official, tapi syaratnya sih harus punya motor sendiri ya. Aku sih punya, tapi kan masih ada sekitar 3 tahun lagi. Itu sama aja kan punya motor sendiri. Motor mah masih mending, Ra. Lihat nih teman SMA kita dulu. Sekarang dia udah kerja jadi supervisor bank. Padahal dulu dia sering kontak aku. Sekarang aku satu panggilan interview aja nggak pernah. Ida, berhenti bandingin hidupmu sama history Instagram orang-orang. Kita ini termasuk pengangguran friksional. Kita punya kualifikasi, perusahaan punya kebutuhan. Cuma proses perjalanannya aja lagi butuh waktu. Jangan sampai mental mundur sebelum tanding. Betul, daripada kayak gini, mending kamu bantuin aku fotoin lowongannya satu-satu. Terus kita kirim ke grup angkatan. Siapa tahu ada yang butuh. Jangan pelit ini tuh kalau malnya lancar. Ya juga sih, tapi jujur ya, kalau aku lihat map coklat ini, rasa berat banget kayak semua bebanku ada di sini semua. Duh, tempat pelayanannya kok jelek banget sih? Masa aku lulusan kumlat kayak gini harus duduk di kursi jelek kayak gini? Mana panas lagi, nanti bisa-bisa bedek aku luntur dong. Duh, San, mending lunturnya Hasan daripada luntur harapan. Aku yang saat kayak gini juga lagi nunggu. Lagian, kerja tuh bukan soal siapa yang paling cantik, tapi siapa yang paling kuat buat nunggu email balesan. Cantik, jangan keras-keras suaranya. Malu. Lagian aku lebih takut sama interviewnya daripada sama panasnya. Kemarin aku gagal di tahap akhir cuma gara-gara tanganku gemeteran pas megang gelas minum yang dikasih sama HRD. Dina, itu karena kamu kurang percaya diri aja. Harusnya kamu tunjukin kalau mereka itu butuh kamu. Kayak aku nih, aku nggak mau ya kalau cuma digaji UMR. Masa pendidikan mahal digaji murah sih? Standar sih boleh tinggi, tapi kalau terlalu tinggi takutnya nggak ada yang nyampe. Ingat kita juga baru lulus, pengalaman masih nol. Jangan sampai kita nganggur setahun gara-gara gengsi. Tapi Maya, gimana kalau ijazah ini emang cuma kertas dan panduan? Di buku mungkin nilainya bagus, tapi pas ketemu sama orang langsung ngeblok. Takutnya lulusan muda begini bakal jadi pengangguran selamanya. Dulu waktu aku keterima di perusahaan besar, aku ngerasa hebat banget tuh. Tapi semenjak kontrak aku habis dan nggak diperpanjang, kayaknya dunia kerja itu emang keras banget ya. Nah, memungkinkan semua dapat mengumpul. Aris, kamu biasanya vokal kan gimana kalau kita semua latihan interview sekarang? Nanti Aris jadi HRD-nya, nanti Dina sama Santi latihan interview. Oke Dina, coba kamu berdiri, saya mau interview. Saya tanya, kenapa saya harus menerima kamu sedangkan kamu sendiri tidak yakin dengan kemampuan kamu? Karena saya rajin, Pak. Saya lulusan tebet. Nggak gitu, Dina. Saya kamu kayak gini. Saya adalah aset yang berharga akan membawa perusahaan ini ke puncak. Kalau aku yang ditanya kayak gitu sih, udah jadi manajer ya. Santi, kamu jangan terlalu sombong. Di tempat makanku dulu, HRD itu lebih suka karyawan yang rendah hati dan suka bekerja keras. Setuju sama Tari. Sekarang nanti saya mau interview kamu. Sekarang saya tanya, berapa ekspektasi gaji kamu? Kenapa kontribusi kamu untuk perusahaan selama 3 bulan pertama? Kalau saya sih minta gaji 2 kali lipat ya Pak dari UMR. Kontribusi saya sih bakal merapikan sistem manajemen kantor. Sistem yang mana, Kak? Bahkan kamu belum masuk di perusahaan yang kamu aja belum tahu cara kerjanya. Kalau kamu belum tahu, jangan terlalu idealis deh. Nomor 041 sampai 050, saya perhatikan dari dalam kalian ini ramai sekali. Ada yang sombong, ada yang minder, ada yang sibuk main HP. Dengar ya anak muda, kalian semua di sini adalah pengangguran friksional. Itu bukan penyakit, itu masa transisi. Perusahaan butuh orang, kalian butuh kerja. Yang bikin lama kalian dapat kerjaan itu cuma 2, kurang informasi atau kebanyakan ekspektasi. Jadi kita harus gimana nih Bu Siska? Santi, turunkan tensimu. Dina, kuatkan mentalmu. Maya, berhentilah terlalu santai. Dan kalian semua jangan hanya menunggu panggilan. Gunakan masa menganggur ini untuk upgrade skill. Nih, ambil brosur dari BLK. Wah,
ada pelatihan digital marketing juga, Bu. Ada kelas desain grafis gak Bu, biar portofolio aku lebih bagus daripada cuma pamer di medsos aja. Ada semua, jangan cuma membangun coklat kosong, isi otak kalian juga. Sekarang, ayo masuk satu persatu, verifikasi data, jangan sampai ada yang telat. Teman-teman dengarkan, mari kita ubah masa pengangguran ini jadi masa persiapan.